Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, 3M tadi disebutkan: menerima, menyadari, dan juga mendekat. Nah, mendekat ini mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Jadi Maka menerima dulu. ikhlas tuh perlu dilatih sebenarnya. Apalagi kalau kita dalam menjalankan setiap amal yang kita lakukan itu perlu ikhlas kan. Dan itu memang perlu dilatih. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Satu, ada dia ikhlas karena dia mengharapkan surganya Allah. Boleh. Itu juga ikhlas. Karena yang nyiapin surga adalah Allah. Yang kedua, dia beribadah atau beramal karena takut siksanya Allah. Itu juga ikhlas. Karena peringatan itu juga yang disiapkan oleh Allah. Tapi ada yang ketiga levelnya, itu yang paling tinggi. Saat dia mengerjakan sesuatu, gak mikir lagi surganya, gak mikir lagi nerakanya, mikirnya hanyalah aku seorang hamba, dan aku harus taat sama Tuhan, sama Allah. Nah, jadi itu level tasawuf. Itu levelnya udah level tasawuf. Iya kan? Makanya ya satu, nerima dulu. Nerima sebagai hambanya udah luar biasa. Baru menyadari, sadar apa sih? Sadar diri, sadar dosa, sadar mati. Satu, sadar diri. Kita ini siapa sih? Yang kedua, sadar apa tadi? Sadar mati, sadar dosa. Ya. Satu, sadar diri kita siapa, sadar mati kita akan berakhir hidup. Sadar dosa. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi kecuali memang diundang karena perbuatan kita. Makanya perhatikan, hampir rata-rata ya di Quran itu, kalau kalimat ujian itu kalimatnya kami, bukan aku. Kenapa? Kalau aku itu adalah setiap ketentuan yang Allah menentukan tanpa melibatkan daripada perilaku manusia. Jadi iya. Misal Allah aja gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia, yang tidak aku ciptakan jadi kewenangan mutlak ada di tangan Allah. Atau misalnya misalnya di ayat yang lain tentang yang perintah bahwa ada kaminya. Misal di surat Al-Baqarah 155. walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan kami pasti menimpakan kepada kamu sekalian dengan sesuatu dari sedikit ketakutan, kelaparan, dan seterusnya ya. Nah, kenapa bab ujian tuh kami gitu? Karena ada andilnya kita ya. Ada sebabnya dari perilaku kita. Sehingga mengundang ujian itu datang kepada kita. Nah, bab itu butuh sadar kan? Sadar dosa. Nabi Adam alaihissalam satu kali diusir dari surga. Apa yang Nabi Adam lakukan? Apakah Nabi Adam menyalahkan keadaan? Tidak. Nabi Adam terima dulu, baru beliau sadar kan? Diabadikan dalam doa dalam Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah ya Rabb, kami zalim terhadap diri sendiri ya. Terhadap diri kami sendiri. Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau harus masuk ke dalam perutnya ikan paus, apakah beliau marah? Tidak. Beliau ridho sambil seraya sadar. Diabadikan dalam Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku zalim ya Allah. Bab-bab itu yang akan menjadikan kita bisa lebih ridha, lebih ikhlas. Baru nanti mendekat. Sekelas Nabi Adam, sekelas Nabi Yunus, itu harus belajar ridho, harus belajar sadar. Ya apalagi kita. Aduh. Makanya kalau ada orang yang dikasih ujian masih menyalahkan Allah, mah nggak ngerti dia babnya. Padahal ujian itu adalah cara Allah ngasih kebaikan sama kita. Makanya saya sering bilang tuh, ada 5 kabar bahagia yang Allah siapkan untuk kita yang sedang diuji. 1, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang diakui sebagai orang beriman. 2, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang dijanjikan masuk ke dalam surga. 3, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang dihapuskan dosa-dosanya. 4, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang diangkat derajatnya. 5, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho, nerima, nyadar, baru deket ya sama Allah. Jangan udah terima tapi gak nyadar-nyadar ya. PR lagi tuh. Ada bahasa
aku mah ridho sih. Ya tapi nggak berubah-berubah gitu. Itu nggak nyambung itu. Oke. Jadi ridho itu ya ketika dia sadar diri, baru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi sebenarnya apa ya, harus berprasangka baik sama Allah Ya, itu penting. Penting. Kita itu harus, berarti kita tuh memang harus kenal dulu loh Rob kita ya. Ya pasti. Kalau sulit rasanya kita semua tuh bisa begitu ya. Makanya Allah dalam hadis kursi menyampaikan ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Makanya gimana caranya ridho? Prasangka baik ke Allah. Walaupun sulit ya. Maksudnya kadang-kadang kan gini, aduh ini Allah tuh lagi. Coba, apa yang bikin kita sulit prasangka baik? Karena nggak kenal sama Allah. Iya, betul. Menganggap Allah tuh ya sama kayak misalnya kalau orang misalnya mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain tuh kan, oh emang orang ini benci sih sama kita. Misalnya begitu ya. Jadi gini, cara meletakkan perspektif kita ke Allah tuh sempurna. Ya. Jadi semua kebaikan itu ada di Allah. Ya. Semua keburukan di manusia. Jadi kalau udah mikirnya Allah tuh mikirnya yang baik-baik. Yang baik aja gitu ya. Betul. Contoh, Ustadz, saya banyak dosa, banyak salah. Ingat, baiknya Allah apa? Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Ustadz, saya miskin, susah. Ingat Allah, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Allah Maha Pemberi rizki, Maha Kaya yang bisa mengkayakan. Gitu. Kalau manusia kan enggak gitu. Iya. Kita miskin, dibantu nggak ya? Itu manusia. Iya. Tapi kalau ke Allah nggak boleh mikir gitu. Nggak boleh. Allah bantuin saya nggak ya? Hey. Jangan mikirnya Allah pasti bantuin saya. Pasti. Allah Maha Penolong. Allah Maha menguatkan saya. Gitu loh. Optimis ya. Jadi itu menumbuhkan optimis. Jadi ke Allah tuh gitu. semuanya yang sempurna, yang baik, yang positif tuh. Justru itu akan menimbulkan tadi ya. Prasangka baik. Baru kita bisa ridho dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Betul. Berarti sekarang kenapa hidup saya berat? Berarti kurang yakin ke Allah. Oke. Masya Allah. Nah, berarti yang perlu diperbaiki itu hati kita ya. Kudu tambah yakin ke Allah. Masya Allah. Menarik sekali, tapi sayang waktu kita terbatas Hilman. Kita harus berpisah dulu, tapi Masya Allah hari ini kajiannya luar biasa. Hati itu rasanya penuh ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini yang mungkin masih sepaneng, masih stres, masih sedih, insya Allah bisa memberikan sedikit kelegaan di hati. Makanya rumus orang bahagia itu sederhana. Apa tuh? La khaufun walahum yazanun. Tidak takut, tidak sedih. Enggak takut dengan masa depan, enggak sedih dengan masa lalu. Dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan hari ini. Itu bahagia. Ya, bahagia terus hatinya jadi tenang ya. Masya Allah. Udah deh, the best ya. Mudah-mudahan kita Allah mudahkan ya. Amin. Untuk bisa begitu ya. Amin. Masya Allah. Teman, terima kasih sekali ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat. Insya Allah nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Pemirsa, saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat yang luar biasa. Menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Amin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Mladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.